Selamat pagi. Hari ini kalian bertemu dengan Ibu dan saat ini Ibu mengajak kalian untuk bersama-sama melihat tentang kurikulum SMPK Santa Maria I. Tapi sebelumnya mari kita kenalan terlebih dulu. Nama Ibu adalah Ngurah Ayu Anggreni dan bisa kalian panggil dengan nama Ibu Ayu saja. Mari kita awali. Pada slide pertama, kalian bisa melihat kecakapan apakah yang diperlukan untuk menghadapi fenomena pergeseran pada abad 21. Nah, kalian lihat di situ, literasi dasar, kompetensi, dan karakter adalah kecakapan yang harus kalian miliki. Pada kecakapan literasi dasar ada 6 macam, yaitu literasi membaca, numerasi, literasi IPA atau sains, literasi TIK atau digital, literasi finansial, dan literasi budaya bermasyarakat. Pada kompetensi ada 4 macam kemampuan dasar, yaitu kemampuan berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi atau bekerja sama. Pada kemampuan yang ketiga, diharapkan kalian memiliki karakter. Apakah karakter itu? Yaitu kemampuan untuk menghadapi perubahan pesat pada lingkungan. Ada 6 karakter yang diharapkan kalian miliki, yaitu rasa ingin tahu, inisiatif, gigih, adaptif, atau mampu untuk menyesuaikan diri, kepemimpinan, dan kepekaan sosial dan budaya. Pada slide yang ketiga, dari 3 macam kecakapan yang dibutuhkan itu, SMPK Santa Maria I mengajak untuk bersama-sama masuk dalam kurikulum yang dikemas dengan metode atau dengan sistem pembelajaran Mastery Holistic and Integrative Learning berdasarkan nilai-nilai kasih, kesederajatan, dan penghargaan. Pada periode pembelajaran tahun 2020-2021, kita mengacu pada kurikulum 2013 dengan pengembangan ini. Maka apa yang menjadi pertimbangan pilihan Mastery Holistic dan Integrative Learning? Karena sistem pembelajaran Mastery Holistic and Integrative Learning ini sinkron dengan K13 yang mengangkat pengembangan ranah sikap, keterampilan, pengetahuan siswa. Makna dari Mastery Holistic dan Integrative Learning adalah pembelajaran yang tuntas, menyeluruh dan terpadu. Tuntas artinya materi-materi dalam mata pelajaran bukan saja dikuasai dengan baik, tetapi juga kemampuan bernalarnya meningkat. Afeksi atau sikap dan keterampilan atau keahliannya juga diharap bisa berkembang. Menyeluruh artinya mind, body, and soul atau pikiran, tubuh, dan jiwa. Itu menyatu, seluruhnya diukur. Terpadu artinya arah pembelajaran secara blended dengan mapel lain dan juga kegiatan dari program-program lain yang menyatu untuk mendukung tumbuh kembangnya pribadi kalian secara utuh, baik dalam seluruh dimensi pribadi, yaitu kognisi, afeksi, dan psikomotor, tetapi juga kompetensi karakter dan cinta pada sesama dan lingkungan. Inilah yang disebut pribadi memiliki SDM yang berkualitas. Nah, anak-anak, di dalam slide yang kalian perhatikan itu ada tahapan-tahapan dari sistem pembelajaran Mastery Holistic and Integrative Learning. Yang pertama adalah prelection atau persiapan belajar.
Tahap berikutnya adalah presentation atau penyampaian pendapat. Tahap ketiga adalah paper test atau pengujian pemahaman dasar. Tahap keempat adalah pelaksanaan proyek kegiatan. Ini dalam kegiatan project. Tahapan yang kelima adalah portofolio, yaitu pendokumentasian hasil belajar. Kelima tahapan ini mendapat istilah 5P. Nah, apa saja yang akan kalian alami dalam sistem pembelajaran mastery holistik dan integrative learning dalam metode 5P itu? Ibu akan mengajak kalian melihat pada slide yang ketiga. Pada slide yang ketiga, kalian bisa melihat bahwa di sana preleksi itu terukur dalam indikator-indikator. Yang pertama, membaca materi pelajaran. Jadi kalau kalian persiapan di rumah membaca materi pelajaran, itu kalian sudah dapat nilai tapi hanya 60. Bila mana di dalam persiapan belajar itu kalian membuat rangkuman materi pembelajaran, maka nilai kalian adalah 65. Bila pada persiapan itu kalian membuat peta konsep materi pembelajaran, jadi setelah membaca, kemudian kalian mempelajarinya, membuat peta konsepnya, maka nilai kalian adalah 70. Langkah bila kalian membuat daftar pertanyaan selain peta konsep itu, kalian membuat daftar pertanyaan atas materi pembelajarannya, nilai kalian 75. Begitu berikutnya dan seterusnya. Bila mana kalian menyusun materi presentasi dalam bentuk PowerPoint berdasarkan buku paket, maka nilai kalian 80. Kalau kalian menunjukkan sumber atau referensi lain atas materi pembelajaran dalam PowerPoint kalian itu, nilai kalian 85. Bila kalian bisa melakukan perbandingan isi materi pembelajaran berdasarkan referensi yang kalian miliki, maka nilai kalian adalah 90. Tahap yang lebih tinggi dari indikator ini, bila mana kalian bisa membuat materi presentasi dalam bentuk PowerPoint dari aneka referensi yang kalian miliki, nilai kalian 95. Dan puncaknya, bila kalian mampu membuat kesimpulan atas aneka referensi yang dimiliki atas materi pelajaran kalian ini, maka kalian di bagian awal tahap belajar, yaitu persiapan belajar, sudah mendapat nilai 100. Nah, ini baru di bagian persiapan belajar. Tapi apa yang sudah kalian persiapkan itu sudah mendapatkan apresiasi berupa hasil sesuai dengan yang kalian upayakan. Pada tahapan P yang kedua, yaitu presentasi, juga ada indikator-indikator. Yang pertama, hadir di kelas saat pembelajaran berlangsung. Artinya, ketika pembelajaran daring itu terjadi, kalian ada di sana, maka kalian sudah mendapat nilai 60. Yang kedua, bila kalian bisa menunjukkan kepada guru rangkuman materi pelajaran yang telah dibuat, atau dengan kata lain, kalian mengirimkan materi itu kepada Bapak Ibu guru melalui WA atau menggunakan Office 365, maka kalian sudah mendapat nilai 65. Bila mana kalian bisa meminta guru untuk mencek kebenaran atas peta konsep yang telah dibuat, ya, maka nilai kalian sudah 70. Apabila di dalam pembelajaran itu kalian bisa mengajukan pertanyaan yang telah disiapkan kepada guru, maka nilai kalian 75. Dan bila mana
dalam pembelajaran tersebut kalian bisa mempresentasikannya di kelas dalam situasi daring, ya, kalian berbicara secara langsung dalam forum di situ. Ketika online, maka kalian bisa mendapatkan nilai 80. Saat kalian dapat menunjukkan sumber informasi atau menyampaikannya secara daring di dalam pertemuan tersebut, maka nilai kalian 85. Ini masuk dalam indikator yang ke-6. Berikutnya, bila mana kalian mampu berpendapat atas materi pembelajaran tersebut, maka kalian mendapat nilai 90. Dan bila mana kalian bisa mengkomunikasikan konsep dasar yang benar secara kritis bersama guru, maka nilai kalian 95. Dan terakhir, puncaknya, bila mana kalian bisa berpendapat, menyampaikan pendapat kalian, dan bisa mengkomunikasikan konsep dasar kalian dengan percaya diri, maka nilai kalian 100. Ini di tahap kedua pembelajaran metode 5P, yaitu presentation. Yang ketiga adalah paper test. Kolom yang ketiga bisa kalian lihat di sana. Indikator paper and test itu ada 3. Ketika kalian memahami dan mengerjakan soal yang diberikan sesuai dengan kriterianya, tetapi tidak mencapai nilai KKM, dalam artian di sini kalian harus remedial, maka nilai kalian tidak mencapai nilai indikator lolos atau tuntas, atau tidak mencapai batasan 73 dari nilai KKM SMPK Santa Maria 1. Yang kedua, memahami dan mengerjakan soal yang diberikan sesuai dengan kriterianya dan mencapai nilai sesuai KPM dengan lebih besar atau yang lebih besar dari KPM, ini kalian lolos dari tes tersebut. Dalam artian tidak perlu kalian menerima remedial. Indikator yang ketiga, bila mana kalian memahami dan mengerjakan soal yang diberikan sesuai dengan kriteria dan nilainya lebih besar dari kelompok 90 sampai dengan 100, ini maka kalian juga tidak perlu menerima remedial. Pada tahapan yang keempat, yaitu project, ada indikatornya juga. Yang pertama, bila mana kalian dapat mengerjakan proyek, dikumpulkan tetapi terlambat dari waktu yang ditentukan, maka nilainya 60. Yang kedua, bila mana kalian mengerjakan proyek, dikumpulkan dan tepat waktu, nilainya 65. Yang ketiga, bila mana kalian mengerjakan proyek, dikumpulkan lebih awal dari waktu yang ditentukan, nilainya 70. Yang keempat, bila mana kalian mengerjakan proyek sesuai kriteria yang ditentukan dan dikumpulkan tepat waktu, maka kalian mendapat nilai 75. Bedanya yang di sini adalah sesuai kriteria yang ditentukan. Itu ukuran supaya nilai kalian di atas 70. Yang kedua, harus tepat waktu. Indikator yang kelima adalah mengerjakan proyek sesuai kriteria yang ditentukan dan dikumpulkan lebih awal dari waktu yang ditentukan, nilainya 80. Berikutnya, mengerjakan proyek sesuai kriteria yang ditentukan, dikumpulkan tepat waktu dan menunjukkan referensinya secara jelas, maka nilainya adalah 85. Berikutnya, bila kalian mengerjakan proyek sesuai kriteria yang ditentukan, lalu dikumpulkan tepat waktu,
lalu bisa menunjukkan referensi secara jelas, serta memberikan catatan kritis atas proyek yang dikerjakan, maka kalian nilainya 90. Yang ke-8, bila mana kalian mengerjakan proyek sesuai kriteria yang ditentukan, dikumpulkan tepat waktu, menunjukkan referensi secara jelas, memberikan catatan kritis atas proyek yang dikerjakan, dan mampu mengkomunikasikan hasil proyek dengan jelas, maka nilai kalian 95. Dan yang tertinggi, bila mana kalian mengerjakan proyek sesuai kriteria yang ditentukan, dikumpulkan tepat waktu, menunjukkan referensi secara jelas, memberikan catatan kritis atas proyek yang dikerjakan, dan mampu mengkomunikasikan hasil proyek secara bertanggung jawab dari sisi keilmuannya, maka nilai kalian 100. Tahap P yang terakhir adalah portofolio. Mari kita memperhatikan indikator-indikator untuk mengukur kemampuan yang kalian miliki. Indikator yang pertama adalah bila portofolio kalian tidak sesuai standar, kriteria, proses dari isi dengan hasil yang sangat kurang, maka nilai kalian 60. Bila portofolio kalian tidak sesuai dengan standar atau kriteria proses dan isi dengan hasil kurang baik, jadi setingkat lebih tinggi sedikit, maka nilai kalian adalah antara 65 atau 70. Bila mana portofolio kalian sesuai standar, lalu sesuai kriteria proses dan isi dengan hasil cukup baik atau cukup menjadi portofolio siswa, maka nilai kalian antara 75 atau 80. Bila portofolio kalian ini sesuai standar atau kriteria proses dan isi dengan hasil baik, bisa menjadi portofolio sekolah dan dapat dipertimbangkan untuk dipublikasikan, maka nilai kalian dalam rentangan 85 atau 90. Dan bila mana portofolio kalian sesuai standar atau kriteria proses dan isi dengan hasil sangat baik, menjadi portofolio sekolah dan dapat dipublikasikan. Jadi ini tingkatnya, kedalamannya, keluasan dari materi portofolio itu lebih dari sebelumnya, maka nilai yang didapat adalah 95 atau 100. Ini adalah indikator-indikator pembelajaran dalam metode 5P berupa 5 tahap yang sudah Ibu sampaikan tadi. Sekarang pada slide yang keempat, Ibu akan menunjukkan pada kalian struktur kurikulum dari SMPK Santa Maria I Malang. Struktur kurikulum adalah pembagian alokasi jam pertemuan dalam pelaksanaan pembelajaran secara umum dalam situasi normal. Perlu difahami bahwa untuk situasi saat ini adalah secara daring, sehingga ada penyesuaian jam pertemuan. Pada slide yang ke-5, berikutnya adalah tentang proses pembelajaran jarak jauh. Di bagian awal pertemuan secara daring akan disampaikan pengenalan Office 365. Office 365 menjadi aplikasi yang dipilih oleh SMPK Santa Maria I dalam mewadahi pembelajaran di situasi pandemi COVID-19 ini. Setelah pengenalan Office 365, kami akan membagikan jadwal pelajaran. Untuk saat ini, jadwal pembelajaran yang akan dibagikan adalah khusus bulan Juli. Di bulan Agustus,
Jadwal pelajaran yang baru akan dilengkapi dengan kegiatan perwalian dari tim kesiswaan dan kerohanian dari tim Spirmore. Berikutnya, pada evaluasi pembelajaran ini ada 2 kegiatan, yaitu PTS dan PAS. Slide yang ke-6 adalah gambaran proses pembelajaran jarak jauh secara lebih detail dalam kurun waktu dari bulan Juli hingga Desember. Di bulan Juli setelah MPLS ini hingga September nanti, pembelajaran untuk kalian akan diberikan secara per mapel. Tujuannya supaya kalian mengenal dasar-dasar pembelajaran yang diberikan itu. Kemudian pada bulan September di akhir itu Bapak Ibu Guru akan melakukan evaluasi dari pembelajaran per mapel tersebut. Ini tidak berhubungan secara langsung dengan kalian. Nah, kalian persiapkan diri untuk PTS yang akan diberikan di awal Oktober. Setelah selesai PTS itu, kalian akan mendapatkan pembelajaran secara blended yang akan diberikan dari Oktober sampai dengan November. Maksudnya adalah pembelajarannya terpadu antar mapel. Nanti di awal Desember kalian akan mendapatkan evaluasi pembelajaran akhir semester dalam kegiatan PAS. Slide yang ke-7 menunjukkan apa saja yang kalian terima pada saat proses pembelajaran dan apa saja yang akan kalian terima pada evaluasi pembelajaran. Mari kita lihat lebih detail. Pada proses pembelajaran, pembukaan dan penutup itu berupa doa, presensi, dan diakhiri nanti dengan refleksi. Sedangkan pada inti pembelajaran, kalian sehari mendapat 6 jam pembelajaran yang setiap jamnya berlangsung selama 60 menit. Ini untuk bulan Juli. Tatap muka dengan kelas virtual dan juga ada video pembelajaran. Sedangkan pada saat pengerjaan tugas atau latihan bisa dilakukan secara offline. Dan pada akhirnya nanti ada penyerahan hasil kerja kepada guru. Dari 6 jam pembelajaran itu kalian mendapatkan istirahat selama 2 jam istirahat selama 30 menit 2 kali pembelajaran. Dari pembelajaran selama 6 jam itu, kalian akan punya kesempatan istirahat setelah 2 jam pelajaran. Istirahatnya ada 2 kali dengan alokasi waktu 30 menit setiap kali istirahat. Sedangkan pada evaluasi pembelajaran, ada UH, ada PTS, dan PAS atau PAT. UH ini diberikan sebagai tolok ukur ketuntasan belajar pada 1 kompetensi dasar. Pada tahap 5P yang tadi Ibu sampaikan, UH ini menjadi paper test. Nah, bentuk dari UH bisa berupa tes tulis atau lisan, dan dalam 1 hari hanya dibatasi maksimal 2 UH. Ketuntasan belajar minimal yang ditetapkan di SMPK Santa Maria I Malang adalah 73. Bila mana kalian kurang dari nilai 73,
berarti tidak tuntas dan kalian akan mendapatkan program remedial. Sedangkan kalian yang tuntas atau mendapat nilai di atas 73 maka mendapatkan program pengayaan. PTS ini dilaksanakan di pertengahan semester, tepatnya di awal bulan Oktober untuk semester ganjil dan pertengahan bulan Maret di semester genap. Materi yang meliputi adalah KD-KD atau kompetensi dasar yang telah diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Evaluasi pembelajaran yang terakhir dalam setiap semester untuk semester genap dinamai PAS, penilaian akhir semester, dan dilaksanakannya di awal bulan Desember. Sedangkan untuk bulan Juni itu adalah penilaian akhir tahun untuk kenaikan kelas. Materi yang meliputi untuk PAS dan PAT adalah seluruh KD yang telah diberikan di semester tersebut. Ini tentang penilaian evaluasi pembelajaran. Slide yang ke-8 adalah bagaimana nilai kalian dihasilkan dari proses pembelajaran. Yang pertama adalah penghitungan nilai harian. Pada penghitungan nilai harian, tahapan 5P yaitu preleksi dihitung sebesar 10%, presentasi dihitung 20%, paper test dihitung 50%, proyek dihitung 15%, dan portofolio dihitung 5%. Untuk penghitungan nilai rapot, maka nilai harian dihitung dengan bobot 70%, ditambah PTS dan PAS yang masing-masing mendapat bobot 15%. Dari hasil nilai rapot itu ada nilai rapot semester ganjil dan semester genap. Maka penghitungan nilai untuk kenaikan kelas adalah pada nilai rapot semester ganjil dihitung dengan bobot 30% dan nilai di semester genap dihitung dengan bobot 70%. Maka kalian di kelas 7 ini di semester 1 mohon untuk dapat menyesuaikan diri dengan cepat karena bobot pelajaran di semester genap jauh lebih tinggi sehingga penyesuaian kalian sudah tuntas terjadi di semester 1. Nah, pada bagian yang terakhir dari sistem penghitungan ini adalah syarat maksimum banyaknya mapel yang di bawah KBM untuk belajar ini adalah 2 mapel. Artinya maksimal hanya boleh 2 mapel yang nilainya di bawah KBM untuk bisa kalian naik kelas ke kelas 8. Nah, dari ini mungkin akan ada banyak pertanyaan sehubungan dengan situasi belajar kalian di SMP. Maka pada slide yang terakhir, Ibu sampaikan mengenai informasi mekanisme komunikasi dengan sekolah, dengan wali kelas dan guru mata pelajaran. Yang pertama, orang tua akan mendapat daftar nama dan nomor telepon dari para guru. Yang kedua, untuk komunikasi yang berhubungan dengan pelajaran, dapat menghubungi langsung guru mata pelajarannya. Sedangkan yang ketiga, untuk komunikasi yang berhubungan dengan informasi kelas atau sekolah, dapat menghubungi wali kelas.
layanan komunikasi tentang informasi sekolah maupun tentang pelajaran sesuai dengan jam kantor, yaitu pukul 7 sampai dengan pukul 14. Demikian hasil dari informasi tentang kurikulum SMPK Santa Maria 1 Malang yang bisa Ibu sampaikan kepada kalian. Terima kasih atas segala perhatian kalian. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Ibu Bapak yang kami hormati. Pagi ini bersama dengan saya, Bapak Simon Petrus SAG, yang juga pada tahun ini bersama dengan rekan kerja saya, Ibu Roberta Sri Setiawati SPD, selaku koordinator dan anggota dari Spirmor, Spiritualitas Moralitas SMPK Santa Maria 1 Malang. Sebelumnya, perkenankan kami untuk menyapa kita semua. Selamat pagi, salam sejahtera, dan salam 3C, Competence, Karakter, dan Civilize. Ibu Bapak yang kami hormati, Spiritualitas dan Moralitas SMPK Santa Maria 1 Malang, biasa disingkat dengan Spirmor, merupakan salah satu media pengembangan pendidikan karakter melalui penguatan spiritualitas dan moralitas bagi seluruh warga SMPK Santa Maria 1 Malang yang dilakukan setiap hari secara terus-menerus dalam seluruh kegiatan pembelajaran di sekolah dengan tujuan untuk menumbuh kembangkan karakter bagi pendidik dan peserta didik. Ibu Bapak yang kami hormati, pelaksanaan Spirmor di SMPK Santa Maria 1 Malang itu dilakukan secara harian, mingguan, bulanan, triwulan, tahunan, dan juga kegiatan-kegiatan yang bersifat insidental. Berikut kami akan memaparkan program Spirmor pada tahun ajaran 2020-2021 yang juga telah dilakukan dalam program-program sebelumnya. Kegiatan harian, yaitu doa sebelum dan sesudah pelajaran, dan juga dengan doa malaikat Tuhan yang dilakukan tepat pukul 12.00 waktu Indonesia bagian Barat. Kegiatan ini bertujuan untuk mewujudkan penghayatan dan pengungkapan iman terhadap Tuhan yang Maha Esa. Sasaran dari kegiatan ini, siswa memiliki rasa syukur, jiwa kepemimpinan, kedisiplinan, tanggung jawab, hormat dan hikmat dalam menghayati hidup iman. Dalam kegiatan ini juga kita akan memberikan kesempatan kepada siswa-siswi kita untuk mampu memimpin doa baik secara pribadi maupun secara bersama. Kegiatan ini pada tahun ini nanti akan dilakukan dalam setiap perjumpaan dengan Bapak Ibu Guru di mata pelajaran masing-masing. Berikut adalah kegiatan mingguan, yaitu pelajaran agama di kelas masing-masing secara klasikal yang dilakukan dalam proses pembelajaran dalam 1 minggunya 2 jam pertemuan. Tujuan dari pembelajaran agama di kelas, siswa memiliki kemampuan untuk membangun hidup yang semakin beriman. Sasaran dari pembelajaran ini untuk mengembangkan pemahaman dan pengetahuan dalam menghayati hidup iman. Berikut kegiatan yang masih bersifat mingguan yang dilakukan setiap hari Jumat, yaitu kegiatan kerohanian atau kegiatan religiusitas. Kegiatan ini dilakukan secara berkelompok dengan agama yang dianut oleh siswa-siswi kita.
Tujuan dari kegiatan ini yaitu agar siswa memiliki kemampuan untuk mengembangkan penghayatan hidup yang semakin beriman. Sasaran dari kegiatan ini mengembangkan hidup iman dalam kegiatan kerohanian. Dalam prakteknya nanti kegiatan ini dilakukan secara berkelompok yang beragama Kristen sendiri, Katolik sendiri, Islam sendiri, dan Hindu dan Buddha sendiri. Tentu masing-masing akan didampingi oleh Bapak Ibu guru yang dipilih untuk menjadi pendamping anak-anak kita. Kegiatan berikutnya yaitu kegiatan yang bersifat bulanan yang dilakukan setiap Jumat pertama dan Minggu pertama, yaitu misa pelayanan di kapel dan juga misa Jumat pertama dilanjutkan dengan adorasi. Tujuan dari kegiatan ini, siswa memiliki sikap kesiapsiagaan dalam mengembangkan hidup iman dengan berperan aktif dalam perayaan. Sasarannya, siswa mampu bertugas dan berperan aktif dalam perayaan iman dengan hikmat. Maka anak-anak pada kesempatan ini diberikan tanggung jawab untuk ambil bagian di dalam perayaan-perayaan iman mereka masing-masing. Nah, untuk tahun ini kegiatan-kegiatan ini akan dilakukan secara live streaming atau secara online. Lalu berikut adalah kegiatan yang bersifat triwulanan, yaitu kegiatan yang bersifat pelayanan di paroki-paroki khususnya yang ada di Dekanat Kota Malang. Yang kita tuju adalah paroki HKY, paroki Langsep, dan paroki Janti. Maka kami juga memohon dukungan kepada ibu dan bapak ketika anak diberi kepercayaan untuk ambil bagian dalam tugas pelayanan ini dapat memberikan dukungan kepada mereka. Tujuan dari kegiatan ini yaitu siswa memiliki sikap kesiapsediaan dalam mengembangkan hidup iman dengan berperan aktif dalam perayaan iman. Maka tujuan ini akan tercapai jika ada dukungan dan juga kerjasama ibu bapak sekalian. Sasaran dari kegiatan ini agar sekali lagi agar siswa mampu bertugas dan berperan aktif dalam perayaan iman dengan hikmat. Ibu bapak yang kami hormati, berikut adalah kegiatan Spirmor yang bersifat tahunan, yaitu kegiatan misa awal tahun pelajaran dan misa akhir tahun ajaran di paroki HKY. Tujuan dari kegiatan ini, siswa memiliki sikap kesiapsediaan dalam mengembangkan hidup iman dengan berperan aktif dalam perayaan iman. Sasarannya, siswa mampu bertugas dan berperan aktif dalam perayaan dengan hikmat. Pelaksanaan kegiatan ini untuk tahun ini kami pusatkan di tanggal 25 Juli 2020 untuk misa awal tahun ajaran yang akan dilakukan bersama-sama dengan unit 1 Bapak Ibu Guru STK Santa Maria 1 dan juga Bapak Ibu Guru SMPK Santa Maria 1. Dan misa akhir tahun ajaran akan dilakukan pada tanggal 19 Juni 2021. Berikutnya masih bersifat tahunan, yaitu kegiatan seksualitas dan moralitas bersama ahlinya. Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk seminar yang biasanya dilakukan di awal tahun ajaran, tetapi pada tahun ini kami lakukan di semester kedua, tepatnya pada tanggal 6 Januari 2021. Narasumber dari kegiatan ini adalah para medis dan juga para religius, yaitu dari dokter Rumah Sakit Panti Nirmala dan juga dari Romo yang kami pilih pada tahun lalu, yaitu Romo Jamie Pantau dari Romo Dekan dari Paroki Ijen.
Tujuan dari kegiatan ini yaitu siswa memiliki kemampuan akan pengenalan diri secara pribadi dalam konteks iman. Sasarannya dari kegiatan ini siswa mampu mempunyai pengetahuan tentang pribadinya secara seksualitas dan moralitas. Kegiatan ini kami lakukan juga pada tahun yang lalu, yaitu tentang edukasi tentang hukum dan stop bullying bersama ahlinya. Dilakukan juga dalam bentuk seminar. Tujuan dari kegiatan ini sama, untuk agar siswa memiliki kemampuan akan pengenalan diri secara pribadi dalam konteks iman. Tentu sasaran dari kegiatan ini agar siswa mempunyai pengetahuan tentang pribadinya dalam hidup bersama. Terlebih untuk mengurangi atau tidak membiasakan adanya pembulian terhadap antar siswa. Ibu bapak yang kami hormati, kegiatan berikutnya masih dalam kegiatan yang bersifat tahunan, yaitu rekoleksi dan retret. Biasanya kami lakukan kegiatan ini setahun 2 kali, tapi pada tahun ajaran ini kami hanya melakukannya 1 kali, yaitu di semester kedua, mengingat keadaan kita yang masih belum memungkinkan anak-anak untuk bertatap muka secara langsung. Kegiatan rekoleksi dan retret Natal dan Paskah ini kita lakukan, retret kelas 9 itu kita lakukan tanggal 22 sampai dengan 24 Januari 2021. Dan kegiatan ini sifatnya wajib untuk kelas 9. Maka kami mengharapkan dukungan ibu bapak untuk mengagendakan tanggal 22 sampai 24 Januari 2021 untuk kegiatan anak-anak kita kelas 9 retret. Rekoleksi Paskah itu tanggal 20 Maret 2021. Tujuan dari kegiatan ini agar siswa memiliki kemampuan untuk membangun hidup yang semakin beriman. Sasaran dari kegiatan ini siswa mengembangkan hidup iman dalam kegiatan kerohanian. Kegiatan selanjutnya adalah kegiatan perayaan syukur dalam perayaan keagamaan pada hari raya keagamaan. Tujuan dari kegiatan ini siswa memiliki kemampuan untuk membangun hidup yang semakin beriman. Sasarannya siswa mengembangkan hidup iman dalam kegiatan kerohanian. Kegiatan ini diantaranya adalah perayaan Hari Raya Natal, perayaan Hari Raya Imlek, perayaan Hari Idul Fitri, dan Hari Raya Paskah. Tahun ini kami memprogramkan perayaan-perayaan syukur ini: Natal tanggal 9 Januari 2021, perayaan Paskah 10 April 2021, Imlek 20 Februari 2021, dan perayaan Idul Fitri 7 Mei 2021. Kegiatan ini ditujukan kepada seluruh siswa. Nah, pada tahun ini kebetulan bertepatan dengan keadaan pandemi, maka perayaan Idul Fitri kami lakukan bersama para Bapak Ibu guru yang merayakan di unit 1, baik TKK, STK maupun SMPK Santa Maria 1 Malang. Semoga pada tahun ini kegiatan perayaan keagamaan ini dapat kita lakukan bersama-sama dengan para peserta didik. Berikutnya adalah kegiatan aksi Natal. Tahun lalu kita melakukannya dengan bersih wilayah, lalu ada pemilahan sampah dan juga penanaman pohon. Untuk program kegiatan aksi Natal tahun ini nanti akan kita koordinasikan lebih lanjut. Tujuan dari kegiatan ini agar siswa memiliki kemampuan untuk membangun hidup yang semakin beriman. Sasarannya agar siswa mampu mengembangkan hidup iman dalam kegiatan kerohanian. Kami mengalokasikan waktu kegiatan aksi Natal dilakukan pada tanggal 30 November sampai dengan 8 Desember 2020.
Kegiatan selanjutnya yaitu kegiatan aksi sosial, yaitu menyangkut soal seminar dan pemeriksaan kesehatan, nanti bekerjasama dengan Puskesmas Bareng. Tujuan dari kegiatan ini, siswa memiliki kemampuan untuk membangun hidup yang semakin beriman. Sasarannya, siswa mengembangkan hidup iman dalam kebersihan diri. Masih dalam kegiatan aksi sosial yang dilakukan setahun sekali, tahunan, kami mengagendakan pada tanggal 20 Desember 2020. Kegiatan aksi sosial ini berbagi kasih kepada mereka-mereka yang membutuhkan. Tujuannya dari kegiatan ini siswa memiliki kemampuan untuk membangun hidup yang semakin beriman. Sasarannya, siswa mengembangkan hidup dalam berbagi kasih dengan sesama. Masih ada kegiatan-kegiatan yang bersifat insidental, yaitu diantaranya ada kegiatan aksi panggilan, ada juga kegiatan yang bersifat lomba-lomba yang dilakukan antar gereja atau instansi yang bersifat keagamaan, dan juga kegiatan-kegiatan lain yang tentunya kami akan sampaikan kepada Ibu Bapak dalam waktu-waktu yang akan kita lakukan. Akhirnya kami dari tim Sfirmor mengucapkan limpah terima kasih dengan semangat bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan dan sesama. Selamat pagi, Tuhan memberkati.